Assalamualaikum semuanya. Baiklah, pada video ini kami akan memaparkan mengenai konflik sosial, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat dengan KDRT. Rumah seharusnya menjadi tempat bagi kita untuk merasa aman sama orang kita cinta. Sayangnya, masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Apa itu KDRT? KDRT adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, ataupun anak yang berdampak buruk terhadap psikis dan keharmonisan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pengatusan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terhadap perempuan yang berakibat atau menimbulkan kesengsaraan. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga tadi, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 macam. Yang pertama, kekerasan fisik, seperti mencubit, mendorong, menampar, dan lain-lain. Kedua, kekerasan psikologis, setiap perbuatan ucapan yang digunakan pengkritik, meredakan atau mengurangi percaya diri korban. Ketiga, kekerasan seksual. Keempat, kekerasan ekonomi. Faktor-faktor penyebab kekerasan rumah tangga. Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga yang memungkinkan terjadinya kebakaran rumah tangga, marital violence, sebagai berikut. Pertama, pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Kedua, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Ketiga, beban pengasuhan anak. Keempat, wanita sebagai anak-anak. Kelima, orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Dampak kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut. Kedua, kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks, maka dari itu berhati-hatilah. 3. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, syok, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, serta emosi yang mendalam. 4. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasinya pembunuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anak. Tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, tampak takut atau ingin menenangkan pelaku. Kedua, menuruti semua yang dikatakan dan dilakukan pelaku. Ketiga, sering memberi laporan tentang apa yang dilakukannya dan di mana ia berada secara berlebihan pada pelaku. Keempat, sering menerima telepon ucapan kasar dari pelaku. Kelima, membicarakan betapa emosinya pelaku. Keenam, jarang bertemu keluarga atau teman karena dilarang. Ketujuh, memiliki akses terbatas pada keuntungan. Kedelapan, tidak percaya diri. Kesembilan, merasa gelisah, cemas, atau bahkan ingin bunuh diri. Untuk itu, sangatlah penting untuk kita memperhatikan lingkungan sekitar. Siklus KDRT. Pertama, yaitu ketegangan bisa berbeda pendapat atau argumen dan lain-lain. Kedua, ledakan kekerasan, kata-kata kasar ancaman, pemukulan, intimidasi, dan lain-lain. Ketiga, meminta maaf, rasionalisasi, pelaku meminta maaf, menunjukkan sikap manis, mengatakan seharusnya korban tidak menyuruhkan emosi pelaku. Keempat, periode tenang, bulan madu, memiliki hubungan lebih baik, tenang, interaksi tidak tegang. Siklus KDRT ini selalu berhubungan antara satu dengan lainnya,
Ini yang termasuk langkah-langkah KDRT terjadi. Untuk cara berikutnya, cara penanggulangannya kekerasan dalam rumah tangga. 1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegangan teguh pada agamanya, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. Maka dari itu, rajinlah ibadah biar ingat dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang selalu melaksanakan kebaikan selalu dijauhi dengan kejahatan. 2. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain, sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada. Juga tidak lupa introspeksi diri untuk setiap orang masing-masing dari anggota tersebut. 3. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak itu, juga bisa menjadi pemicunya kejadian rumah tangga. 4. Butuh rasa saling percaya, pengertian, dan saling menghargai sebagaimana antar anggota keluarga, sehingga dalam rumah tangga dilandasi sikap saling percaya. Jika tidak saling percaya, maka akan sulit, yang timbul adalah sikap cemburu, dan juga akan sulit bagi kita melakukan aktivitas karena adanya merasa curiganya berlebihan. 5. Seorang istri harus mampu mengkoordinasi berapapun keuangan dalam keluarga, sehingga istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga dapat mengatasi dengan baik. Itulah tadi yang dapat kami paparkan mengenai konflik sosial kekerasan dalam rumah tangga.